Perkenalkan, nama saya Angelia Juliastri dari kelas 12 MIPA 2. Pada kali ini saya akan membahas materi fisika bab 11, yaitu tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang akan kita bahas yaitu 1. Sumber energi dan penggunaannya. 2. Solusi terhadap keterbatasan energi. 1. Sumber energi dan penggunaannya. Pertama, kelestarian sumber energi. Manusia membutuhkan energi agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi sangat melimpah keberadaannya di bumi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. A. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh ulang, cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan atau sustainable energy. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan dan tidak memberikan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Contoh sumber energi terbarukan adalah air, angin, panas bumi, cahaya matahari, dan biomasa. B. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaan di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam memanfaatkan energi tak terbarukan harus sangat diperhatikan jumlahnya di alam serta dampaknya bagi lingkungan. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya yaitu penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. A. Sektor industri. Penggunaan sumber energi dalam sektor industri digunakan untuk memproses produksi barang-barang yang akan diproduksi. Sumber energi yang biasa digunakan adalah batu bara, produk minyak gas, dan biomasa. Untuk industri kecil tak jarang juga memanfaatkan energi dari kayu dan untuk bahan bakar. B. Sektor transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. C. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga memerlukan energi untuk penerangan, mendinginkan ruangan, memasak, dan menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi yang digunakan adalah LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. Selanjutnya yaitu sektor komersial. Penggunaan energi pada sektor komersial meliputi hotel, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Sumber energi yang digunakan dalam sektor ini yaitu listrik, BBM, gas bumi, dan LPG. Sumber energi yang paling banyak digunakan yaitu listrik untuk mendinginkan ruangan, penerangan, dan menyalakan alat-alat elektronik. Contoh soal. Sebutkan faktor yang mempercepat habisnya ketersediaan energi tak terbarukan seperti penggunaan bahan bakar fosil. Jawabannya, faktor yang mempercepat habisnya ketersediaan energi adalah pola dan gaya hidup konsumtif manusia, seperti borosnya penggunaan bahan bakar. Selanjutnya yaitu kondisi sumber energi di Indonesia. Pertama, minyak bumi dan gas. Pangsa minyak bumi diperkirakan terus menurun, tetapi perannya masih cukup tinggi sehingga tahun 2050 ketergantungan penggunaan
bahan bakar atau BBM terutama di sektor transportasi masih tinggi karena harga minyak terus meningkat dan cadangan makin berkurang. Pemerintah berencana untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan BBM. Namun tidak semua kegiatan dapat diganti dengan energi lainnya, sehingga pemakaian minyak bumi dan BBM pada masa yang akan datang diperkirakan terus meningkat. Selanjutnya yaitu gas bumi. Pasokan gas bumi juga diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gas bumi tersebut digunakan sebagian besar di sektor industri dan pembangkit listrik. Namun, karena cadangan gas bumi yang terbatas dan produksi gas yang terus menurun, maka pemenuhan kebutuhan akan gas bumi sebagian diperoleh dari impor LNG. Selanjutnya itu batu bara. Cadangan batu bara lebih dibanding cadangan minyak dan gas bumi. Batu bara dapat diolah menjadi batu bara cair untuk menggantikan BBM. Kebutuhan batu bara dalam negeri dapat dipenuhi dengan cadangan nasional. Oleh karena cadangan mencukupi, batu bara dapat diekspor. Namun, pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga peningkatan produksi batu bara mungkin akan terkendala jika kampanye kelestarian lingkungan makin gencar. Selanjutnya yaitu listrik. Permintaan listrik akan terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan listrik dipenuhi dari berbagai pembangkit listrik. Sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara dan gas. Sisanya menggunakan pembangkit diesel, BBM, hidro, dan panas bumi. Selanjutnya itu pembangkitan listrik. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh PT PLN atau Persero. Penyediaan tenaga listrik juga dilakukan oleh pihak swasta, yaitu Independent Power Producer atau IPP, Private Power Utility atau PPU, dan izin operasi 10 non-bahan bakar minyak. Pembangkit listrik yang sudah dikembangkan di Indonesia yaitu 1. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 2. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. 3. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Listrik tenaga uap gas uap atau PLTGU. Selanjutnya itu pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Dan terakhir pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. 2. Solusi terhadap keterbatasan energi, yaitu melakukan penghematan energi. Penghematan energi merupakan solusi yang paling mudah diusulkan. Skenario KEN atau Kebijakan Energi Nasional memungkinkan penghematan energi. Skenario KEN dapat diwujudkan jika penghematan benar-benar dilakukan di semua sektor. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan energi secara efisien serta mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Selanjutnya yaitu upaya untuk menghemat energi di semua sektor. 1. Menggunakan lampu hemat energi dan menghidupkannya saat kondisi rumah sudah gelap atau hari mulai malam. 2. Mencabut steker listrik jika tidak terpakai. 3. Menggunakan transportasi umum untuk menghemat penggunaan BBM. 4. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. 5. Menggunakan peralatan elektronik yang lebih efisien dan hemat listrik. 6. Menggunakan pengering mesin cuci jika hanya pada saat tidak ada sinar matahari. 7. Mengeringkan padi dan mengawetkan makanan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. 8. Memperbanyak ventilasi udara di rumah dan di perkantoran untuk menghemat penggunaan listrik dan pendingin ruangan. 9. Membangun rumah dan kompleks perkantoran dengan desain yang mempermudah cahaya masuk agar menghemat penggunaan lampu. Contoh soal, jelaskan bahan bakar primer yang digunakan untuk menghasilkan energi di Indonesia. Jawabannya, di Indonesia 72% pembangkit listrik PLN menggunakan bahan bakar fosil.
Di antara bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, gas, dan batu bara. Yang menjadi bahan bakar primer paling banyak dikonsumsi adalah batu bara. Selanjutnya itu mencari dan menggunakan energi alternatif. Keterbatasan energi menuntut kita untuk menemukan energi alternatif. Pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT merupakan salah satu cara pemerintah mengatasi keterbatasan energi tersebut, yaitu dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Apa saja contoh-contoh energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan terdiri dari biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, energi kelautan, dan nuklir. Pertama, biofuel. Biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel. Bioetanol adalah bahan bakar berupa alkohol yang dihasilkan dari tanaman seperti jagung, sorghum, kentang, gandum, dan tebu. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan. Biogas dibuat dengan membusukkan tanaman dan sampah organik. Selanjutnya itu biomasa. Biomasa adalah suatu sumber energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup atau tumbuhan. Contohnya yaitu kayu bakar, limbah pertanian, alkohol, dan sampah. Biomasa berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi panas bumi. Selanjutnya itu panas bumi. Sebagai tenaga bangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. Kedua, sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi. Yang ketiga, sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Selanjutnya itu air. Energi potensial yang dimiliki air, misalnya air terjun dan air bendungan, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Selain ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga air dapat dimanfaatkan bersamaan dengan irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan budidaya ikan. Selanjutnya itu angin. Angin terjadi setiap hari dengan kecepatan dan arah yang berbeda dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, di pantai akan mengalami perubahan arah angin pada malam hari dan siang hari. Oleh sebab itu, daerah di sekitar pantai sesuai untuk mengembangkan pembangkit listrik dan dengan energi angin. Namun, jika kecepatan angin tidak tetap, maka perlu dilengkapi alat pengatur tegangan, pemutus arus, dan penampung tenaga listrik arus searah. Selanjutnya itu matahari. Pemakaian sel surya memberi harapan baru untuk mengatasi keterbatasan energi dan pemanasan global. Keuntungan sel surya dalam menyediakan energi listrik yaitu tidak memerlukan bahan bakar, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, berbentuk sederhana, dan tahan lama. Kelemahan sel surya yaitu harganya mahal, memerlukan penyimpanan energi yang baik, perlu inverter untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Selanjutnya itu energi kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi kelautan. Energi kelautan tersebut meliputi energi gelombang laut, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Selanjutnya yang terakhir yaitu nuklir. Penggunaan nuklir sebagai sumber pasokan energi telah banyak diaplikasikan di negara maju. Pemerintah melalui batan, akademisi, dan masyarakat sudah saatnya mulai berpikir tentang teknologi nuklir dan pengembangan nuklir untuk listrik dan sebagainya. Meskipun energi nuklir telah memenuhi aspek ekonomis dan emisi, tetapi masih rendahnya aspek penerimaan masyarakat mengakibatkan proyek ini terhambat. Hal ini disebabkan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai manfaat, risiko, dan penanganan bahaya PLTN. Sekian materi dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.